Selain Daud, ada seorang yang bernama Asaf yang juga merupakan pemuji penyembah di bait Allah. Dan di dalam Mazmur 73, sebuah tulisannya sangat-sangat memberkati, terutama ketika saudara dan saya berada di dalam pergumulan. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan dan Pengharapan. Dalam ayat 21-28 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudara bisa membayangkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Dan saya yakin sebagian besar kita pernah dalam situasi ini. Dalam keterpurukan, dalam ketertekanan, hati yang sakit. Mungkin karena dikecewakan orang lain, karena dikhianati oleh orang lain, atau karena sesuatu dan lain hal yang akhirnya menggores hati kita. Dikatakan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, menunjukkan ketidaknyamanan, sedikit pun tidak nyaman. Berdiri salah, duduk salah, bekerja salah, tidak bekerja salah. Kalau bekerja takutnya cuma ngabisin modal saja, tapi tidak bekerja maka tidak akan ada yang diharapkan. Bingung dengan situasi sekarang, mau rajin bekerja di ladang, rajin bekerja di toko, tapi nggak ada pembeli, bekerja di ladang tapi harga-harga murah, dan seterusnya. Ini yang digambarkan oleh Asaf, saudaraku. Dia berkata, aku dungu, nggak tahu berbuat apa-apa. Aku tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ya, seperti hewan. Hewan tidak punya akal pikiran, saudaraku. Dia tidak punya hikmat-hikmat. Jadi tidak tahu berbuat apa. Mungkin saudara sedang mengalami situasi ini. Ataupun kita perlu mempersiapkan diri ketika situasi ini suatu saat menghampiri kita. Nah, apa yang dilakukan oleh pemazmur, saudaraku? Yang pertama dia berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Ini menunjukkan komitmen yang terjaga. Yang pertama, dalam pergumulan sekalipun, milikilah komitmen yang terjaga. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Dan pemazmur berkata, engkau memegang tangan kananku. Sebuah ekspresi iman, komitmen yang didasari oleh iman percaya kepada Tuhan. Komitmen yang terjaga karena sudah demikian besar keyakinannya atas pemeliharaan Tuhan. Yang kedua dia berkata, saudaraku ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Di sini pemazmur berkata, aku menanggalkan semua pengalamanku, ilmuku, dan aku pakai nasihatmu. Di bagian lain, pemazmur berkata, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kedua, saudaraku, jadikan firman Tuhan, jadikan tuntunan Tuhan yang menentukan direction, menentukan arah kita melangkah. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah suramnya bisnis, suramnya ekonomi, dengar-dengaranlah akan suara Tuhan. Dia akan memberikan nasihat kepada saudara. Dan yang ketiga, ayat 25, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pemazmur berkata, dalam keterpurukanku, aku kehilangan semua orang yang mungkin selama ini mensupport aku, yang mungkin selama ini berkata, dia mau menjadi sahabat bagiku. Tetapi ketika aku dalam keterpurukan, semua orang pergi, tetapi aku tidak merasa sendiri. Aku memilih menjadikan Tuhan sebagai milikku yang paling berharga. Dalam masa terpuruk ini aku sudah kehilangan semuanya, sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku tidak merasa miskin, karena kalau aku punya Tuhan, maka aku punya segalanya. Yang ketiga, Engkau Tuhan
milikku paling berharga. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat padamu. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Aku akan setia kepadamu. Yang keempat yang dikatakan, aku mau tetap setia kepadamu, apapun yang terjadi. Aku tidak mau menjauh, karena aku tahu kalau aku menjauh dari Tuhan, seperti banyak orang lakukan saat pergumulan datang, bukan makin mendekat, malah makin menjauh. Saat krisis datang, dia berpikir, aku harus menambah jam kerja. Mungkin betul, tapi kalau dengan menambah jam kerja, saudara mengurangi waktu bersekutu dengan Tuhan, sebuah kebodohan. Pemazmur mengajarkan kepada kita, semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, ketika berbagai macam pergumulan datang. Ada pergumulan, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita melewati masa-masa yang sukar ini. Shalom.